Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini sesuai dengan judul, aku akan bahas sesuai dengan yang kalian request. Pokoknya banyak banget dari kalian yang request aku untuk membahas atau memberitahukan pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang keluar pas saat tes pengamatan fisik dan wawancara atau SKB wawancara dan pengamatan fisik kan. Itu kan tes terakhir, jadi pokoknya lumayan banyak dari kalian yang minta aku untuk membahasnya. Oke, jadi di sini aku udah menyimpulkan atau aku sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang biasanya keluar atau yang yang pernah ditanyakan pada aku dan sama teman-teman aku juga. Jadi aku udah kumpulkan pertanyaan-pertanyaan sama teman-teman aku tanya ke mereka pertanyaan apa sih yang kalian masih ingat di teman-teman aku. Nah, jadi aku sudah mengumpulkan di sini. Tapi sebelumnya aku mau jelasin ke kalian dulu mengenai SKB. Jadi SKB itu sendiri, maksudnya SKB pengamatan fisik dan wawancara itu sendiri, sebenarnya ada tujuannya. Jadi tujuannya di sini aku akan bacakan. Yang pertama, untuk mendapatkan data atau keterangan dari yang diwawancara. Kedua, sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya, dan ketiga, untuk menguji hasil pengumpulan data lainnya. Nah, jadi di sini pokoknya benar-benar mereka mencari yang benar-benar baik dan berkualitas gitu. Aku rasa kalian dari sekarang, meskipun sekarang Indonesia sedang mengalami masalah pandemi corona ini, tapi apa salahnya dari sekarang kalian mempersiapkan diri untuk SKB wawancara dan pengamatan fisik kan. Untuk itu di video kali ini aku akan kasih tahu kalian pertanyaan-pertanyaan kemarin yang keluar. Oke, jadi SKB pengamatan fisik dan wawancara kan sebelumnya pengamatan fisik kan. Jadi pengamatan fisik itu awalnya kan kita kumpul, kita menunggu nama kita dipanggil. Setelah nama kita dipanggil itu, ini aku ceritain menurut pengalaman aku waktu itu. Setelah nama kita dipanggil, setelah itu kita absen, tanda tangan dan lain-lain. Setelah itu kita ambil kayak nomor undian. Jadi kita pengamatan fisik dulu. Pengamatan fisik itu kita masuk ke ruangan, kita beberapa orang masuk ke ruangan, terus kita disuruh lepas pakaian. Kita diperiksa apakah kita punya tato atau enggak, punya tindik atau enggak, pernah operasi atau enggak. Jadi untuk kalian yang tanya, kalau misalkan kalian punya masalah mata kalian, mata minus atau gigi ompong atau masalah sedikit cacat di badan kalian yang tertutup, itu menurut aku nggak masalah selagi itu bukan kesengajaan yang kalian buat-buat. Misalkan kalian sengaja untuk tindik atau merusak bagian tubuh kalian atau yang lain-lainnya, menurut aku itu nggak ada masalah sama sekali, nggak bakal mengurangi penilaian. Kecuali kalau kalian punya tato itu benar-benar paling parah, dan itu kalian bakal langsung dikeluarkan saat itu juga. Kalian nggak bakal dikasih kesempatan untuk meneruskan di wawancara. Nah, setelah itu barulah kita disuruh ngambil nomor undian, kayak nomor undian gitu. Dan setelah kita ambil nomor undian, nomor berapa yang kita dapat, itu kita masuk ke ruangan-ruangan yang sesuai dengan nomor kita gitu. Tergantung, ada yang dapat di orangnya yang wawancara cuma 1 orang, ada yang dapat 2 orang. Waktu itu sih aku dapat yang 2 orang yang wawancarain aku. Dan benar-benar di wawancara itu kalian harus menjaga sikap kalian, cara bicara kalian, kecepatan dan ketepatan kalian untuk menjawab. Itu benar-benar dinilai. Karena dengan jadi benar-benar hal-hal itu harus kalian jaga. Oke? Karena jawaban-jawaban kalian itu mempengaruhi nilai, dan mereka bisa menilai kepribadian kalian dari jawaban-jawaban kalian dan gerak-gerik dan sikap kalian gitu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang ditanyakan ke aku waktu itu dan ke teman-teman aku juga.
Jadi aku sudah mengumpulkannya di sini, aku udah tulis. Tapi belum tentu juga pertanyaan-pertanyaan ini bakal ditanyakan ke kalian, guys. Oke? Yang paling sering ditanyakan, yang paling sering ya, yang aku sama teman-teman aku ditanyakan gitu, yaitu sebutkan kekurangan dan kelebihan Anda. Nah, itu yang paling sering atau semuanya ditanyakan. Nah, pertanyaan yang berikut yang sering ditanyakan juga yaitu apakah Anda siap ditempatkan di mana saja apabila diterima. Jadi bagi yang tanya-tanya apakah nanti kalau sudah diterima kalian bakal diterima maksudnya kalian bakal ditempatkan di daerah domisili kalian atau enggak, kalian pastinya harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi jawabannya tentu kalian siap ditempatkan di mana saja. Kalian harus jawab dengan tegas karena itu juga termasuk penilaian. Dan pertanyaan yang berikut pertanyaan yang berikut ini, teman aku yang dapat pertanyaan ini, yaitu dia ditanyakan dia ditanyakan dia jurusan apa waktu SMA. Waktu itu kan dia jurusannya akuntansi, jadi dia ditanyakan apakah ilmu yang didapatkan di jurusan akuntansi itu bermanfaat setelah dia lulus atau enggak. Dan dia menjawab kalau ilmunya itu bermanfaat di kehidupan sehari-harinya gitu. Dan itu juga mungkin berlaku bagi kalian jurusan apa waktu SMA, apakah bermanfaat ilmu kalian setelah kalian lulus atau enggak. Kalian harus berpikir jawabannya dari sekarang. Ada juga teman aku yang mendapat pertanyaan, yaitu enggak deh, ini aku yang mendapat pertanyaannya. Waktu itu aku mendapat pertanyaan, jika Anda diterima di rutan atau lapas, apa rencana Anda ke depan gitu, apa hal yang ingin Anda buat atau apa yang akan Anda lakukan ke depannya gitu. Kalau nggak salah sih seperti itu. Waktu itu aku menjawabnya, aku udah lupa aku jawab apa. Yang pasti kalian harus memikirkan jawabannya dari sekarang. Nah, yang pastinya pertanyaan itu kalian nggak boleh menjawab yang terlalu tinggi gitu, yang terlalu menunjukkan maksudnya kalian nggak boleh menjawab, misalkan kalian menjawabnya saya akan memperbaiki sistem yang bobrok, atau saya akan memperbaiki peraturan, atau ya yang kayak gitulah, yang menunjukkan kesombongan, istilahnya, pokoknya yang kayak gitu. Kalian harus jawab yang baik. Misalkan kalian jawab saya akan menjalankan tugas dengan baik dan benar, saya akan menjalankan perintah atasan, saya akan loyal terhadap atasan, nah kayak gitu. Nah, yang paling sering ditanyakan juga, apakah Anda bisa mengoperasikan komputer? Ini juga mungkin ada nilai tambahan ada nilai penunjang, maksudnya nilai penunjang yang mempunyai sertifikat komputer. Waktu itu aku memang punya sertifikat komputer, tapi nggak disuruh kasih lihat sertifikatnya, hanya ditanyakan saja, ya aku jawab bisa. Teman-teman aku juga kayak gitu. Nah, lalu apakah kalian bisa PBB? Nah, aku rasa kalian pasti bisa PBB kan, karena kan PBB kan udah diajarkan waktu masih SD, masih sekolah, SD, SMP, SMA juga kalian pasti pernah diajarin PBB. Kalau kalian belum bisa PBB, kalian belajar di YouTube, atau kalian yang punya kakak kelas atau teman kalian yang paskibraka, kalian bisa minta diajarkan. Lalu apakah kalian bisa bela diri? Nah, beruntung bagi yang punya sertifikat bela diri atau yang bisa bela diri, kalian pasti nilai kalian pasti bisa ditunjang dari hal itu. Tetapi kalau kalian yang nggak bisa bela diri, kalian belajar aja di video, terus kalau kalian disuruh praktekan, ya kalian praktekan. Sama seperti aku waktu itu, aku nggak punya sertifikat bela diri, tapi waktu disuruh praktekan, ya aku praktekan aja. Dan berhubung pertanyaan ini juga ditanyakan pada salah satu temanku, dan dia bilang dia nggak bisa bela diri. Dia nggak bisa bela diri, terus ditanyakan lagi gitu. Terus kalau nggak bisa bela diri, waktu ada kerusuhan di lapas atau di rutan, apa yang akan Anda lakukan gitu. Nah, pertanyaan itu juga
mereka menilai jawaban kita, apakah yang kita jawab itu mereka menilai dari kemampuan dalam menyelesaikan masalah gitu. Jika ada masalah, kita mampu untuk menyelesaikan walaupun kita nggak punya sertifikat bela diri, kita nggak bisa bela diri, kalian harus berpikir hal alternatifnya gitu. Kalian bakal ngapain gitu kalau misalkan terjadi kericuhan di lapas atau di rutan. Nah, selanjutnya kalian bisa menyanyi nggak? Kamu bisa nyanyi nggak? Nah, itu pasti bakal ditanyakan. Kalian harus jawab bisa. Bisa dan bisa. Usahakan kalian jawab bisa, semuanya bisa. Saat mereka suruh praktekan, ya praktekan aja gitu, nyanyi apa kek gitu. Yang penting jangan lagu anak-anak. Nah, ada temanku juga ditanyakan, jika kamu sedang piket malam, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi rasa mengantuk? Nah, kalian harus pikir dari sekarang. Minum kopi, Pak, atau nonton drakor, Pak, tapi enggak deh. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang aku dan teman-teman aku ingat waktu ditanyakan, dan sekarang aku mau ngasih tips kalian, tips yang sangat penting banget untuk kalian menghadapi wawancara ini. Tips yang pertama yaitu kalian harus tetap tenang, stay calm gitu ya. Kalian harus tetap tenang, karena kalau kalian grogi, percaya jawaban kalian tuh bakal amburadul, bakal konsentrasi kalian tuh bakalan hilang. Nah, selanjutnya kalian harus jawab secepat mungkin. Secepat mungkin di sini asalkan jawaban yang diberikan atau jawaban kalian itu tepat, logis, dan masuk akal. Jangan ngasal-ngasalan, ngawur, dan kalian gak jadi diri kalian sendiri. Jadi kalian jawabnya tuh bener-bener masuk akal dan kalian harus jadi diri kalian sendiri. Lalu berikutnya, selalu ramah dan tetap senyum. Biarpun kalian masih mikir jawabannya lama sekali, tapi kalian jangan kelihatan sedang berpikir lama, sedang bengong, apa ya. Kalian nggak boleh kayak gitu. Kalian harus tetap senyum. Kalian harus jawab yang kata pertama yang kalian ucapkan, yaitu baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu kalian ngejawab kayak gitu, dan selalu tetap tersenyum. Oh ya guys, salah satu tips lagi yaitu saat kalian menjawab pertanyaan apapun, misalkan kalian jawab siap, saya tahu, siap, saya bisa, kalian harus mengucapkan kata siap lebih dahulu. Yang tadi aku bilang, siap, bisa, siap, saya tahu, siap, iya Pak. Nah, kayak gitu. Oke, kalian jangan lupa. Oke. Mungkin itu saja. Mungkin berikutnya kalau misalkan aku atau teman-teman aku ingat pertanyaan apa saja, atau aku bakal tanya ke teman-teman yang lain juga pertanyaan apa saja yang mereka dapat, aku bakal buat video lagi. Dan mungkin aku bakal buat video untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawaban yang baik dan benar itu seperti apa. Insya Allah aku akan buat kalau di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.